Sabda TV. Kemudian yang ke-11, at-tauhidu huwa alladhi yuwahhidul araba wal ajama wa yaj'aluhum ummatan wahidah. ولذلك لما وصلت دعوة التوحيد التي قام بها المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى بلاد الهند عن طريق الحجاج خاف الإنجليز منها لأنها توحد المسلمين جميعا في أقطار العالم فتخرجهم من البلاد التي سيطروا عليها. لذا راه الإنجليز مع أتباعهم يقاومون دعوة التوحيد ويطلقون عليها الدعوة الوهابية ليبعدوا الناس عنها كما ذكر ذلك الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الشهيد أحمد عرفان ومحمد بن عبد الوهاب. Yang ke-11 sebabnya karena tauhid itu yuwahhidul arab wal ajam. Tauhid itu mempersatukan baik orang Arab dan orang Ajam, semuanya bersatu, tidak dibeda-bedakan. Wa yaj'aluhum ummatan wahidah, dan menjadikan satu umat, menjadi umat yang satu, tidak terpecah-pecah, tidak terkotak-kotak. Siapapun kalau sudah terkena ataupun sudah mengenal dakwah tauhid akan bersatu. Sehingga walidzalika lamma wasalat, oleh karena itu ketika telah sampai dakwah tauhid, dakwah tauhid allati qama biha al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang diusung oleh Al-Mujaddid, seorang reformis, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ila biladil Hind, ke negeri India. Ketika itu dakwah tauhid mulai masuk ke India. Melalui apa? Antoriqil hujjaj, melalui jalan para jamaah haji, yang mereka sampai ke Mekah, kemudian mereka belajar di sana, mempelajari tauhid, kemudian ketika kembali khafal injilizu minha, Inggris sangat takut dengan kedatangan para jamaah haji yang pulang karena tahu apa yang dilakukan di sana. Inggris ini negara yang menjajah India. Kenapa Inggris ini takut terhadap para jamaah haji yang pulang dari Mekah membawa ajaran tauhid? Li'annaha tuwahhidul muslimina jami'an, karena tauhid mempersatukan kaum muslimin seluruhnya. Fi aqtaril alam, di seluruh penjuru dunia, semuanya akan bersatu dengan tauhid. Fatukhrijuhum minal biladil lati saytaru alaih, sehingga umat Islam akan membuat orang-orang Inggris keluar dari negara-negara yang mereka jajah. Penjajah itu akan kabur atau akan takut terhadap dakwah tauhid, termasuk di Indonesia. Para jamaah haji yang mereka belajar di sana itu begitu nyampe sini sama isunya apa? Tadi Wahabi. Sini lidza rahal injilizu ma'atba'ihim, oleh karena itu orang-orang Inggris mereka pergi bersama para pengikutnya, yuqawimuna da'wat tauhid, tidak saja memerangi orangnya, bahkan memerangi dakwah tauhid. Wa yutliquna alaih, dan mereka menggelari dakwah tersebut dengan dakwah al-wahabiyah. Wah, ini Wahabi, dakwanya Wahabi. Jadi bukan cuma sekarang, dari dulu sudah seperti itu. Kalau urusannya sudah tauhid, akan diberi label ataupun gelar Wahabi. Apa tujuannya? Sama penjajah Belanda juga seperti itu dulu, menggelari Wahabi, takut kepada orang-orang yang pulang dari Mekah. Tujuannya liyub'idun nasa anha, supaya orang menjauh dari tadi dakwah tauhid, orang menjauh dari Wahabi. Karena berbahaya untuk siapa? Untuk mereka yang tadinya mereka sampai istilahnya nyembah-nyembah company. Kalau di sini kan company Belanda sampai disembah-sembah, tidak saja memberikan seluruh yang dimiliki, termasuk di sana di India, supaya liyub'idun nasa anha, supaya orang-orang lari, takut, wah ini awas Wahabi. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya. Ajib, ini Syekh Ali At-Tantawi ini seorang traveler gitu ya.
ke negeri termasuk Indonesia, menggambarkan tentang keindahan Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia. Kitab-kitabnya itu menggambarkan tentang apa yang dilihat, yang dirasakan, yang terjadi di berbagai negeri yang beliau datangi. Rahimahullah. Seperti di antara di sini kitabnya Syed Ahmad Irfan dan juga Muhammad bin Abdul Wahab. Gelar Wahabi itu bukan hanya sekarang yang dijadikan dagangan yang sudah basi. Karena memang dulu tujuannya supaya apa? Supaya orang takut, supaya tidak lagi bersatu sehingga lemah perjuangannya untuk mengusir para penjajah. Tapi sekarang ya tadi ngelihat dakwah tauhid berkembang, digembar-gemborkan kembali isu-isu Wahabi. Allahul musta'an. Kemudian yang ke-12, sebab yang ke-12, التوحيد هو الذي يقرر مصير المجاهد فإن كان من الموحدين فله الجنة وإن كان من المشركين فيكون من أهل النار. Tauhid ini menjadi penentu akhir perjalanan seorang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menjadi penentu seorang yang berjuang di jalan Allah? Fa in kana minal muwahhidin, kalau dia termasuk orang yang mentauhidkan Allah, falahul jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Wa in kana minal musyrikin, tapi kalau kaum musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fayakunu min ahlin nar, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi berjihad juga bukan dengan menyekutukan Allah. Jihad tapi pakai jimat. Ini enggak berlaku. Percuma. Jadi harus betul-betul, makanya Syekh Jamilur Rahman rahimahullahu taala ketika berperang dengan Afghanistan itu mensyaratkan yang ingin bergabung dengan pasukannya adalah orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang pakai jimat enggak masuk. Sekarang dengan alasan dakwah, ayo bersatu. Padahal tujuannya cari kursi. Ngomongnya kita partai dakwah, tapi tadi semuanya akhirnya boleh, mau yang mensekutukan Allah juga sini, yang penting suaranya kasih. Naudzubillah. Kemudian yang terakhir, sebab yang ke-13, at-tauhid huwa alladhi qamatil ma'ariku min ajlih wastushhidal muslimuna fi sabilih thumma intasaru bisababih wala yazalul muslimuna yuharibuna min ajlih wala izzata lahum wala nasra illa bitahqiqih. فكما أنه استطاع في الماضي أن يوحدهم ويقيم لهم دولة كبيرة فهو الآن قادر بإذن الله أن يعيد لهم مجدهم وعزهم ودولتهم إذا عادوا إليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Tauhid ini merupakan sebab yang dengannya qamatil ma'arik bin ajlih. Peperangan itu terjadi. Peperangan terjadi terlebih di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaknya perang yang terjadi, yang dilakukan pada masa itu. Karena apa? Karena tujuannya adalah tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan wastushhidal muslimuna fi sabili, kaum muslimin syahid di jalan tersebut. Jadi istilahnya mati syahid itu ketika tujuannya apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma intasaru bisababi, dan mendapatkan kaum muslimin mendapatkan kemenangan karena sebab apa? Sebab tauhid. Wala yazalul muslimuna yuharibuna min ajli, dan kaum muslimin senantiasa akan selalu memerangi kesyirikan dengan tujuan untuk menegakkan tauhid. Wala izza lahum, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Wala nasra, dan tidak ada kemenangan illa bitahqiqi, kecuali dengan merealisasikan tauhid. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, ingin mendapatkan kemuliaan, maka tegakkan tauhid. Ini fakama annahu istata'a fil madi, sebagaimana dahulu kaum muslimin mampu an yuwahhidahum, dengan tauhid ini mempersatukan kaum muslimin. Kaum muslimin bersatu, wa yuqima lahum daulatan kabirah, sehingga bisa menjadi negara yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepemimpinan kepada generasi khulafa'ur rasyidin, generasi setelahnya,
yang terus berkembang menjadi negara yang sangat besar, itu karena apa? Tauhid. Itu dahulu. Fahuwal ana qadirun biidznillah, dan sekarang juga bisa. Jadi bisa, apa sih yang nggak bisa gitu kan? Apalagi di Indonesia semua bisa. Bisa, pokoknya apa saja bisa. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? An yu'ida lahum majdahum wa izzahum wa daulatahum. Untuk mengembalikan kepada kaum muslimin kemuliaannya. Kemuliaan. Iya. Bahkan wa daulatahum, dan juga negaranya menjadi negara Islam yang besar. Syaratnya apa? Idza adu ilai, apabila seluruh kaum muslimin kembali kepada tauhid. Semuanya kembali kepada tauhid, maka akan bisa meraih kemuliaan, kemenangan, dan juga menjadi negara Islam yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jikalau kalian menolong Allah, yansurkum, maka Allah akan menolong kalian. Menolong Allah dengan menegakkan tauhid, memperjuangkan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala yansurkum, akan menolong kalian, memberikan kalian kemuliaan, mendapatkan apa yang kalian inginkan, wa yutsabbit aqdamakum, dan juga meneguhkan kaki-kaki kalian. Dan ini bisa diraih dengan apa? Dengan tauhid. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja satu pertanyaan dan jawaban dari penjelasan Syekh rahimahullahu taala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.